Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu sebelum presentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu saya Justina Vita dengan NIM 168, Nabila Hanifatus Zahra dengan NIM 054, Kanita Kairina dengan NIM 178, Kezia Diva Semanta dengan NIM 174, dan Salsabila Putri Arifin dengan NIM 182. Next slide. Tema dan topik. Tema kelompok kami yakni virus, sedangkan topiknya yaitu upaya pencegahan infeksi dan penularan COVID-19 di masa pandemi. Next slide. Penentuan kata kunci. Kata kunci merupakan salah satu hal penting dalam teks bacaan dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mengerti mengenai topik permasalahan yang ingin disampaikan. Dalam menentukan kata kunci dari rumusan masalah yang telah ditentukan, yaitu bagaimanakah upaya yang harus dilakukan oleh setiap individu untuk mencegah terjadinya infeksi dan penularan COVID-19 di masa pandemi. Kami memilih kata kunci dengan tema yang sudah kelompok kami tentukan, yaitu COVID-19, penyakit, dan vaksin. Kata kunci yang telah ditentukan tersebut tentunya saling berhubungan satu sama lain. Pada artikel yang pertama, kata kuncinya ialah COVID-19, infeksi, dan vaksin. Vaksinasi sendiri merupakan salah satu hal terpenting dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya penularan dan infeksi COVID-19. Hal tersebut dikarenakan dengan melakukan vaksinasi dapat meningkatkan imunitas tubuh seseorang yang dapat menghindarkan diri dari terjangkitnya berbagai penyakit. Kata kunci pada artikel kedua adalah hand hygiene COVID-19, psychosocial factors, behavior, online survey, praktik kebersihan tangan menjadi penting, tidak hanya selama pandemi penyakit virus corona 2019 atau COVID-19, tetapi juga penting untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit menular lainnya. Kata kunci pada artikel ketiga adalah COVID-19, SARS-CoV-2, pencegahan, penularan, dan penyembuhan. Belum ada pengobatan atau terapi potensial spesifik yang dapat membasmi COVID-19. Namun, dengan melakukan protokol kesehatan yang ketat serta ikut melaksanakan vaksinasi, sudah termasuk tindakan yang efektif dalam mencegah COVID-19. Kata kunci pada artikel keempat ialah COVID-19, efektivitas, dan vaksin. Vaksinasi merupakan salah satu upaya yang gencar dilakukan. Hal tersebut terjadi karena vaksinasi merupakan salah satu langkah efektif untuk menekan penyebaran COVID-19. Kata kunci pada artikel kelima adalah efektivitas, masker, dan kesehatan. Pemakaian masker di luar rumah merupakan salah satu opsi yang efektif digunakan untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Next slide. Metode. Metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan dalam literatur review ini adalah metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari sumber literatur yang telah dipilih dan sesuai dengan rumusan masalah yang diambil. Data penulisan literatur review ini diperoleh dari artikel dan jurnal dengan rentang waktu 2020 hingga 2021. Tempat perolehan data-data tersebut melalui PubMed dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan dalam pencarian data tersebut adalah COVID-19, penyakit, dan virus. Jurnal yang digunakan meliputi jurnal internasional dan nasional. Metode analisis data yang digunakan oleh kami adalah metode analisis kualitatif yang mengolah data secara mendalam dengan data dari hasil pengumpulan literatur. Data-data yang telah diperoleh dari jurnal dan artikel akan dianalisis secara lebih dalam. Dari jurnal yang didapatkan, kami menganalisis data yang diperoleh bermacam-macam, salah satunya analisis statistik dengan hasil survei yang dilaporkan menggunakan Microsoft Excel, dan statistik deskriptif digunakan untuk melaporkan karakteristik sampel, dan penelitian menggunakan analisis deskriptif uji chi-square dan regresi logistik ganda. Next. Sajian interpretasi data. Teknik yang digunakan dalam penyajian dan interpretasi data adalah teknik dengan sajian tabel data. Sajian interpretasi data menjadi informasi berupa kalimat-kalimat karakteristik data yang mudah dipahami. Penelitian dilakukan dengan pendekatan cross-seksional, di mana penelitian dilakukan dengan mempelajari korelasi masalah dengan faktor risiko yang ada. Dari sajian data 5 jurnal tersebut diperoleh informasi mengenai penyakit virus COVID-19 bahwa
Pada jurnal pertama, vaksinasi COVID-19 teruji 95% dapat mencegah terinfeksinya COVID-19. Pada jurnal kedua, perilaku kebersihan tangan selama pandemi COVID-19 teruji efektif untuk menurunkan risiko terpapar COVID-19. Pada jurnal ketiga menyatakan bahwa opsi terapi yang efektif untuk mencegah dan untuk penularan COVID-19 yaitu dengan melakukan vaksinasi, menjaga jarak, menjaga imunitas, mengonsumsi vitamin, dan patuh pada protokol kesehatan. Pada jurnal keempat meneliti bahwa vaksin yang telah dibuat peneliti secara efektif dapat mengurangi kemungkinan terkena COVID-19. Pada jurnal kelima menyatakan bahwa pemakaian masker dapat mengurangi penularan sindrom COVID-19. Next. Baik, selanjutnya dari hasil diskusi kelompok kami dapat disimpulkan bahwa seluruh jurnal telah menyajikan hasil penelitian yang dilakukan dengan sangat baik. Kami tidak menemukan adanya inkonsistensi ataupun argumen yang menentang mengenai jurnal tersebut. Meskipun tidak ditemukan adanya inkonsistensi maupun argumen yang menentang seluruh jurnal tersebut, namun tentunya terdapat keterbatasan dalam penelitian yang wajar terjadi pada setiap penelitian. Dari jurnal yang telah kami gunakan, terdapat jurnal yang membahas mengenai vaksinasi, tingkat efektivitas vaksinasi, dan variabel yang mempengaruhi tingkat risiko. Para ilmuwan berusaha keras untuk mengembangkan strategi terapi potensial baru yang terdiri dari antibodi monoklonal, vaksin, peptida, terapi berbasis interferon, protease inhibitor, dan obat molekul kecil untuk mengalahkan pandemi COVID-19. Next slide. Saran yang dapat kelompok kami berikan adalah dari jurnal yang telah kami baca, kami menyarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut agar informasi yang diberikan menjadi lebih mendalam. Selain itu, harus diperhatikan mengenai bias sampling agar hal tersebut dapat dihindari untuk terjadi. Baik, itulah hasil diskusi yang sudah disampaikan oleh kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.